Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Diffuse Actional Injury. Video pembelajaran ini dibuat oleh Dr. Ike, Dr. Tia, Dr. Adi di bawah bimbingan Profesor Dr. Yuyun Yueniwati, MKes Spesialis Radiologi Konsultan. Diffuse Actional Injury adalah cedera otak yang diakibatkan mekanisme trauma, yang lesinya terdapat pada white matter dalam skala yang luas. Jaringan otak sendiri dibagi menjadi cortex, yaitu jaringan otak yang berada di permukaan atau kita sebut dengan gray matter. Kemudian subcortex, yaitu jaringan otak yang lokasinya lebih dalam atau kita sebut dengan white matter. White matter adalah jaringan subcortex yang lokasinya dapat ditentukan pada bagian otak yang lebih dalam. Jaringan tersebut terbentuk dari akson atau serabut saraf yang terbungkus oleh lapisan yang disebut mielin. Akson yang terbungkus mielin yang berwarna putih disebut dengan white matter. Impuls listrik yang dibawa oleh akson pada white matter memungkinkan tubuh untuk berfungsi sebagaimana mestinya, dan proses ini terjadi pada jaringan otak secara keseluruhan. Saat terjadinya cedera pada akson, cedera tersebut menyebar secara luas dan tidak hanya terjadi pada satu titik, sehingga disebut sebagai cedera yang diffuse. Diffuse axonal injury terutama terjadi pada area white matter, seperti brainstem, corpus callosum, dan cerebral hemisphere. Lokasi lain yang sering terkena termasuk cerebral cortex, basal ganglia, dan thalamus. Cedera ini termasuk salah satu cedera otak berat yang mempengaruhi berbagai bagian pada otak dan bersifat mengancam nyawa. Sebagian besar pasien yang mengalami DAI ditandai dengan penurunan kesadaran hingga koma, dan sekitar 80 hingga 90% sulit untuk sadar kembali. Bagi mereka yang bisa sadar kembali, sering disertai dengan kecacatan ataupun disabilitas, sehingga akan membutuhkan bantuan untuk aktivitas sehari-hari. Mekanisme DAI. Mekanisme diffuse axonal injury terjadi akibat akselerasi dan deselerasi yang memicu otak bergerak secara cepat baik ke arah depan, belakang, ataupun ke arah samping di dalam kepala. Beberapa contoh mekanisme yang bisa menyebabkan terjadinya DAI adalah kecelakaan kendaraan bermotor, trauma olahraga, shaken baby syndrome, serta beberapa mekanisme serupa. Terdapat beberapa modalitas radiologi untuk mendeteksi terjadinya DAI. CT scan merupakan modalitas pertama yang dapat mendeteksi adanya DAI, karena CT scan relatif lebih mudah dan cepat untuk dilakukan. Pada gambaran CT scan akan didapatkan lesi hemorrhagic multiple pada white matter cerebri bilateral. Pada gambar ini, lesi yang lebih besar dikelilingi edema yang lebih signifikan. Pada beberapa kasus DAI yang tidak terdeteksi oleh CT scan, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan MRI. Pemeriksaan MRI pada DAI. MRI merupakan modalitas terbaik untuk mendeteksi adanya DAI, terutama pada sekuens SWI yang sangat sensitif terhadap perdarahan. Dapat kita lihat gambaran-gambaran lesi pada gray white matter junction, corpus callosum, ataupun brainstem. DAI sendiri terbagi menjadi beberapa grading, sesuai dengan lokasi terjadinya lesi pada white matter. Grading pertama yaitu pada bagian lobar. Grading kedua pada bagian kalosal. Grading ketiga pada daerah brainstem. Sekian video pembelajaran dari kami, kiranya dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih.